Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di Cikara Academy. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana caranya membuat game quiz online yang datanya itu tersimpan ke server. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lakukan caranya ya, teman-teman. Sebelum teman-teman lanjut videonya, silahkan teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa tekan tombol like atau share video ini. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagi yang ingin melakukan donasi bisa klik link Saweria di bawah ini atau men-scan QR code yang ada di pojok kanan bawah. Silahkan lanjut videonya. Nah, pertama silahkan nanti teman-teman akan saya kasih account. Silahkan teman-teman masuk ke sini, lalu login terlebih dahulu. Aduh, salah. Bentar ya. Nah, setelah itu kita coba di save. Nah, setelah masuk ke sini, teman-teman bisa membuat projectnya terlebih dahulu. Misalnya nama projectnya itu kuis hewan online. Lalu gambarnya dimasukkan, misalnya gambar ini, lalu di sini deskripsinya. Game kuis online yang terhubung ke server. Misalnya seperti itu ya, disesuaikan saja nantinya dengan project teman-teman. Lalu disimpan. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan project key di sini ya. Teman-teman copy, ini bakalan nantinya berguna di Unity. Jadi project ini harus dimasukkan ke Unity. Nah, sebelum kita ke Unity, kita akan coba buat soalnya terlebih dahulu ya. Kita akan buat 5 buah soal, lalu teman-teman bisa klik tombol tambah. Soalnya masukkan di sini misalnya hewan apakah ini? Nah, gambarnya kita sesuaikan, misalnya opsi pertama ini domba, sapi, kucing, harimau, dan gajah misalnya. Dan jawaban benarnya itu di opsi A ya, berarti kita pilih yang A. Bobot soalnya misalnya 20, lalu suaranya ini opsional ya, jadi teman-teman bisa isi atau enggak, tapi saya akan isi dengan yang domba. Simpan. Tunggu beberapa saat, datanya sudah kesimpan, kita tambahkan lagi. Gajah. Nah, ini yang B jawabannya. Lalu bobot soalnya sama 20, suaranya juga kita masukkan. Lalu kita tambah lagi. Ini opsinya yang C, lalu soalnya sama 20, bobot soalnya ini suaranya sapi. Harimau ya. Harimau. Lalu kita simpan. Lalu kita tambahkan juga di sini hewan. Lalu setelah itu kucing, sapi, kucing, dan gajah. Ini jawabannya yang D. Bobot soalnya 20, suaranya juga kita masukkan kucing. Lalu kita tambah lagi terakhir hewan apakah ini? Gambarnya adalah sapi, opsinya diisi saja. Dan jawaban benarnya itu di huruf E, lalu bobot soalnya 20, suaranya kita masukkan yang sapi. Lalu kita simpan.
Nah, jika teman-teman sudah mengisi soalnya, silahkan teman-teman balik lagi ke project. Nah, jika teman-teman sudah mengisi soalnya, silahkan teman-teman bisa balik lagi ke data project, lalu copy project key-nya, dan selanjutnya kita masuk ke Unity. Di Unity, teman-teman silahkan download terlebih dahulu bahan pendukungnya. Nah, ini bahan pendukungnya sudah saya download, lalu teman-teman silahkan masukkan ke dalam aset. Tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini, silahkan teman-teman importkan. Tunggu beberapa saat, proses importing. Nah, selanjutnya di sini bakalan muncul error ya, teman-teman. Silakan teman-teman untuk menyelesaikan error ini, silakan teman-teman masuk ke window, lalu ke package manager. Di sini ada tombol tambah, lalu add package from git URL. Nah, teman-teman bisa masukkan URL-nya yang ini. Lalu masuk lagi ke sini, paste, lalu add. Nah, tunggu beberapa saat, sedang proses downloading. Oke, setelah itu, nah errornya sudah hilang ya. Selanjutnya silahkan teman-teman masuk ke scene. Oh, di sini saya lupa belum menghapus ya data-datanya. Nah, kita akan hapus terlebih dahulu untuk yang ini. Kita hapus, lalu tentangnya juga hapus. Sehingga tinggal menyisakan splash screen aja. Kita delete dulu. Nah, ini splash screen. Ada ini kita hapus terlebih dahulu karena prefab-nya, kalau error prefab ini memang prefab-nya belum dibuat ya, belum disediakan. Oke, setelah ini silahkan teman-teman duplikat saja untuk yang ini. Duplikat dengan cara Ctrl D, lalu rename menjadi login. Kita mulai dari login sini ya. Oke, pertama di kanvasnya kita akan ganti terlebih dahulu. Kita hapus data ininya. Lalu di bagian papannya kita akan ganti dengan yang biasa kita gunakan, yang ini aja. Lalu age-nya 1920, list 1080 ya. Lalu kita perbesar. Kita perkecil lagi ukurannya supaya sama. Seperti ini aja. Oke, nah bagus. Setelah ini kita akan buat terlebih dahulu background musiknya, kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat UI text. Nah, teks ini apa? Kita hapus saja. Lalu kita arahkan ke sini. Kita perbesar, kasih nama selamat datang di game quiz online. Silahkan login untuk kita perbesar dulu aja yang ini ukurannya. Nah, seperti berikut. Selanjutnya ini ada UI, lalu kita buat input field. Ini kita buat input fieldnya, kita sesuaikan aja ukurannya ya. Seperti ini. Lalu kita duplikat dari yang teks ini, kita duplikat,
biar nggak pusing nantinya ya. Ini kita ganti menjadi email. Email di sini disesuaikan saja. Bagus. Nah, ukurannya kita seperti ini. Lalu ini rename dulu menjadi input field email. Lalu text area di bagian placeholdernya di sini masukkan email. Ukurannya disesuaikan saja, ukuran besar hurufnya ya. Mungkin seperti ini. Bagus, seperti ini bagus. Nah, selanjutnya di bagian teksnya juga sama ya, ukurannya disesuaikan 68. Lalu udah ya. Sip. Nah, lalu kita duplikat untuk input field ini, duplikat ke bawahnya. Dan ini diganti namanya menjadi input field password. Oke, bagus. Untuk email ini kita ganti teksnya menjadi teks email. Lalu kita duplikat dan buat untuk teks password. Bagus, seperti ini. Kita akan coba play dulu ya buat ngetes jalan nggak inputannya. Email @gmail. Oke, bagus, jalan passwordnya. Oke, nice. Sekarang kita akan ganti untuk yang teks passwordnya ini jadi password. Oke, ukurannya kita perbesar, emailnya juga udah ini. Sini kita rata kanan, untuk emailnya juga kita rata kanan. Terus seperti ini. Kita ubah dulu yang ini karena tidak sesuai dengan ukuran yang ini. Ukuran ini apa ya, yang kuningnya. Lalu kita sesuaikan. Nah, biar sama. Lalu ini kita rename menjadi teks judul. Kita duplikat teks judul. Di sini kita tambahkan silahkan login untuk melanjutkan. M-nya besar, lalu font size-nya kita perkecil. Kita ini aja seperti ini. Sip, bagus. Selanjutnya kita akan buat button. Kita buatnya dari image saja. Lalu kita ambil gambarnya dari sini. Sip, ukurannya disesuaikan 942 248 supaya tidak ada penyok-penyoknya. Terus seperti ini. Kita simpan aja di sebelah kirinya. Oke, nah selanjutnya kita akan duplikat teks email, lalu masukkan ke image ini. Posisinya disesuaikan. Lalu kita balik lagi ke sini, di rata tengahkan ini menjadi login. Sip, ganti nama menjadi button login dengan menekan tombol F2 atau bisa di rename. Selanjutnya kita akan duplikat, silahkan login untuk melanjutkan ini. Kita ganti dulu teks deskripsi. Selanjutnya duplikat teks deskripsi, lalu arahkan ke sebelah kanan. Kita ganti menjadi tulisannya belum punya akun, daftar di sini.
Nah, selanjutnya kita perkecil ukurannya. Jadi, nah seperti ini saja. Sudah bagus nih. Tip. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah sini aja, ke sebelah bawah. Ini ganti menjadi teks register misalnya ya. Button loginnya kita agak bawahkan. Udah seperti ini. Nah, paling selanjutnya silakan teman-teman buat create empty lalu kasih nama game manager. Di sini tambahkan script game manajernya ya ke sini. Nah, lalu muncul beberapa pengaturan yang harus teman-teman isi. Ini banyak ya pengaturannya, tapi tenang saja ya. Kita akan isi sedikit-sedikit supaya teman-teman tidak pusing nantinya pada saat proses pengisiannya. Kita atur dulu posisinya seperti ini. Oke, kita masuk ke game manager. Yang pertama yang harus teman-teman isi adalah di bagian hostnya. Nah, ini teman-teman silahkan isi https lab.cikarastudio.com, lalu project key-nya silahkan teman-teman masukkan ya di sini. Silahkan teman-teman copy lagi project key-nya, lalu masuk lagi ke Unity, silahkan teman-teman paste di sini. Lalu untuk bagian login email silahkan teman-teman drag atau bisa juga pilih di sini input email, lalu input password dan login pop-up gagal. Nah, login pop-up-nya kita harus buat ya kalau misalnya user itu passwordnya salah dan harus dibuat notifikasinya. Kita akan buat terlebih dahulu image screen yang menjadi pop-up. Lalu kita hitamkan, lalu kita duplikat. Ini menjadi background pop-up. Masukkan ke pop-up, lalu ini kita ganti menjadi frame UI lagi. Lalu gambarnya atau warnanya kita putihkan, lalu di bagian pop-up-nya untuk opacity-nya kita perkecil. Nah, ini. Terus selanjutnya di sini teman-teman bisa duplikat saja teks judul lalu masukkan ke bawah background pop-up. Di sini misalnya notifikasi. Kita ganti menjadi teks judul notifikasi. Lalu duplikat, kita arahkan ke bawah. Silahkan teman-teman ganti menjadi username, email atau password salah. Misalnya seperti ini ya. Kita perbesar misalnya. Udah segini aja deh. Kita ganti menjadi teks deskripsi notifikasi. Tips selanjutnya kita buat button dengan button login, duplikat saja, masukkan ke sini. Lalu di sini kita kasih oke misalnya. Login kembali. Nah, ini button login kembali. Ini ganti menjadi teks aja. Sip. Selanjutnya di button login kembali kita tambahkan game manager button. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan game manager, lalu pilih yang tutup pop-up, ada nggak close pop-up. Nah, lalu pop-up-nya dimatikan. Pop-up-nya di drag ke sini, lalu pop-up ini dimatikan saja. Selanjutnya teman-teman bisa masuk lagi ke game manager, login pop-up gagalnya ini di drag ya sini. Sip, bagus. Nah, untuk pengaturan halaman login satu ini sudah selesai. Kita akan coba ke pengaturan halaman login yang kedua. Ini ada halaman login, halaman register, halaman menu, halaman quiz, halaman leaderboard, dan halaman hasil. Ini diisi aja ya. Untuk login, ini login.
Untuk register rencananya meskipun sekarang belum dibuat, silahkan teman-teman isi aja. Saya rencananya untuk register ini akan dinamakan halaman register. Untuk menu ini saya rencananya menu. Halaman kuis juga kuis. Halaman leaderboard juga sama, leaderboard, dan halaman hasil juga hasil. Ini udah setting. Selanjutnya ada satu lagi pengaturan halaman umum. Ini halaman umum ini silahkan teman-teman bikin untuk progress loadingnya ya. Jadi ketika kita connect ke server, nantinya bakalan ada semacam status gitu, misalnya udah berapa persen proses uploadnya, udah berapa persen proses download datanya. Nah silahkan teman-teman di sini tulis aja progress 0%. 0% atau progress 100%. Lalu di bagian ininya kita arahkan ke kanan dan setting seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau ubah warnanya jadi hitam juga boleh. Nah, seperti ini ya. Kita ganti teksnya menjadi loading progress. Selanjutnya loading progress ini kita akan masukkan ke pengaturan umum. Karena loading progress ini nanti bakalan ada di semua scene. Nah, supaya ketika misalnya ada kesalahan atau mau ganti proses teksnya, kita gak usah masuk lagi ke setiap scene. Teman-teman bisa dibuat prepaid. Buat dulu folder prepaid, lalu loading progress ini kita masukkan ke sini. Nah, sip, saya akan jelaskan nanti terkait prepaid ini. Yang penting sekarang prepaidnya sudah dibuat ya. Lalu di bagian game manager, loading progress di drag saja ke sini. Sip. Setelah itu sudah selesai untuk proses pembuatan halaman login. Halaman login ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk atau akan mendesain halaman register ini. Oke. Nah, untuk halaman register ini kita akan duplikat saja dari yang login dengan cara Ctrl D di halaman login, pilih dulu loginnya lalu Ctrl D. Lalu kita rename menjadi register. Lalu kita double klik register, pastikan nama halamannya sudah register di sini. Selanjutnya kita akan hapus di bagian host, project key, pop-up-nya juga dinonkan supaya nggak bingung nantinya ya. Nah ininya juga dihapus. Atau mau nggak di apa-apain juga tak masalah, karena kita akan fokus di bagian pengaturan halaman register. Hanya saja untuk pengaturan umum ini di bagian loading progress, datanya harus diisi. Jadi di setiap scene itu harus diisi. Selanjutnya kita akan fokus di bagian register, halaman register. Di sini ada beberapa yang harus ada, dari mulai halaman email, register email, register password, nama lengkap, pop-up berhasil dan pop-up gagal. Oke, selanjutnya kita akan delete dulu aja untuk yang deskripsi ini. Teks judulnya ini kita ganti menjadi daftar akun game quiz online misalnya ya. Lalu di sini kita duplikat teks email dan teks input field email ke atas. Lalu kita ganti ini. Nah, ini menjadi nama lengkap. Ini gini aja, nama lengkapnya kita perbesar deh. Kita perbesar. Lalu teks emailnya kita ganti menjadi teks nama, input field nama. Nah, kita akan ke sebelah kanan kan. Sehingga teks nama, teks email, teks password bisa sebelah ini. Iya bagus. Nah, selanjutnya button login kita akan atur posisinya, lalu ini diganti menjadi button register.
Lalu kita akan teksnya juga kita register ganti daftar atau daftar. Ini kita ganti menjadi teks. Lalu di bagian teks register ini kita akan ganti menjadi sudah punya akun. Login di sini. Nah, seperti ini. Oh, yang teks register ini tadi di login belum diisi ya? Gak apa-apa, belum difungsikan. Nah, selanjutnya kita akan ubah terlebih dahulu untuk placeholder yang nama ini. Jadi masukkan nama lengkap. Ini masukkan email. Udah ya, dan ini password. Jadi masukkan password. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke input field password. Di sini kan karena password itu berarti inputannya yang ingin diterima oleh si sistem itu harus password. Teman-teman bisa masuk di bagian input field password, lalu content type-nya pilih yang password. Lalu untuk yang email ini pilih yang email address. Nah, terus seperti ini. Kalau untuk yang nama ini standar aja. Sip, bagus seperti ini. Lalu kita masuk ke Game Manager. Ini ada register email. Silahkan teman-teman masukkan input field email. Untuk password, input field password. Nama lengkap, input field nama lengkap. Register pop-up berhasil. Ini belum dibuat ya. Untuk ini kita akan buat terlebih dahulu untuk yang pop-up gagalnya. Lalu pop-up berhasilnya ini kita ganti pop-up berhasil. Kita buat dulu untuk pop-up berhasilnya, misalnya akun telah berhasil dibuat, silahkan login. Misalnya ini ya, misalnya seperti ini. Lalu ini kita akan masukkan ke dalam button login kembali. Ini akan kita ganti menjadi login sekarang. Login. Sip. Selanjutnya, kalau untuk yang pop-up gagal kita akan ganti menjadi misalnya, biasanya kalau gagal di daftar tuh email sudah didaftarkan. Email sudah terdaftar. Silahkan menggunakan email lainnya. Email yang lain, yang lain. Berarti ini daftar lagi, daftar kembali, atau kembali saja. Nah, untuk pop-up gagal ini buttonnya di setting ditutup. Oke. Nah, sedangkan untuk yang pop-up berhasil, ketika button login ini diklik maka akan pindah halaman ke halaman login. Sip, pop-up berhasilnya kita matikan, lalu kita masuk ke Game Manager. Register pop-up berhasil. Kita drag yang pop-up berhasil. Untuk yang pop-up gagal, masukkan juga yang pop-up gagal. Bagus. Selanjutnya di bagian text register, ini kita ganti menjadi text login. Sebetulnya ini button. Nah, text tapi akan dibuat button dengan cara add komponen button. Lalu tanda tambahnya diklik, game manajernya di drag, lalu no functionnya kita pilih pindah halaman, arahkan ke halaman login. Sip. Selanjutnya kita akan coba play terlebih dahulu. Ini sebelum di play kita daftarkan terlebih dahulu semuanya. Teman-teman bisa Ctrl A lalu drag semuanya ke sini, lalu atur splash screen di bagian paling atas. Oke. Selanjutnya kita play. Ketika kita klik sudah punya akun maka akan pindah ke sini. Oke, bagus. Selanjutnya kita balik lagi ke login. Ini untuk yang email dan password kita belum setting ininya. Content type-nya kita setting ke email dan passwordnya juga content type-nya kita ke password.
Selanjutnya yang belum punya akun ini, text register kita akan tambahkan button. Sorry, aku malah kan buat script itu. Button. Belum tambah, sorry. Text register. Kita tambahkan button. Lalu on kliknya ini plus. On klik ini game manajernya di drag, pilih game manager, pilih yang pindah halaman, arahkan ke register. Sehingga ketika kita play, sebelum kita play ini placeholder ini masih masukkan email ya. Kita ganti dulu menjadi masukkan password. Ini bagus, kita coba play. Kita login, udah bisa ya. Sip. Nah, selanjutnya kita cek terlebih dahulu project key sudah oke. Nah, untuk mengetes apakah ini jalan atau enggak, silahkan teman-teman daftar terlebih dahulu. Misalnya emailnya itu wahyu@game.com. Passwordnya kita isi saja. Ini login, sorry, kita daftar terlebih dahulu. Namanya misalnya Wahyu. Emailnya wahyu@gmail.com. Passwordnya 2341234. Lalu kita daftar. Sorry. Button daftar dan button loginnya ini belum disetting ya. Kita masuk dulu ke button daftar. Button register ini, lalu kita masukkan button plus, lalu drag game manager, pilih yang button proses. Ini ada nih button proses. Begitupun yang login, pilih yang button proses, tambahkan, lalu drag game manager, pilih yang button proses. Sip, bagus. Setelah itu kita play. Daftar di sini Wahyu, ibarat email wahyu@game.com misalnya, passwordnya. Lalu kita daftar. Nah, di sini ada progres ya nih, 100%, berarti prosesnya sudah selesai dan akun telah berhasil dibuat. Silahkan login, lalu kita akan login sekarang. Nah, lalu di sini wahyu@game.com, teman-teman bisa masukkan passwordnya, lalu login. Tunggu beberapa saat. Nah, ini muncul error karena scene menu belum kita buat. Jadi proses loginnya itu sudah berhasil dan diarahkan ke halaman menu, hanya saja halaman menunya belum kita buat. Oke. Nah, untuk itu kita matikan lagi, lalu kita akan tes kalau misalnya user memasukkan email yang sama ya. Misalnya passwordnya 134. Nah, email sudah terdaftar. Silahkan menggunakan email yang lain. Di sini juga ada keterangan dari server, email duplikat gitu. Lalu kita akan login. Nah, di sini scene menunya belum dibuat ya, karena ketika kita ngeplay dari halaman login, jadi di halaman login itu ada proses pengecekan. Kalau misalnya user sudah login, maka ketika user masuk lagi ke halaman login, itu akan otomatis diarahkan ke halaman menu. Makanya muncul error seperti berikut. Ketika kita play di halaman login, maka sistem akan mengarahkan lalu error ke scene menu karena scene menunya belum dibuat. Untuk itu, di video selanjutnya kita akan membuat scene untuk halaman menu dan yang lainnya. Untuk proses pembuatan halaman login dan register ini sudah selesai. Untuk itu cukup sekian teman-teman untuk tutorial bagaimana proses pembuatan game quiz online untuk halaman login dan halaman register. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana proses pembuatan halaman menu dan halaman yang lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.